Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu. Gunung-gunung bintang makhlukmu, mentari rembulan tunduk taat padamu. Agungkan dan tak pernah terhenti, burung yang terbang di angkasa, di laut pun semua mensucikan asmamu. Tiada satu pun pengingkaran alam padamu, tiada satu pun pengingkaran hati setia makhluk. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Allah, Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Allah, Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Allah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Umat Al-Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai aktivitas kita dengan salat berjamaah. Dan ini tanda umat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi bukuri ummati. Kemudian diteruskan dengan bermuayasyah, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim yang merupakan manhajul haya, pedoman kehidupan umat manusia kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ikhwatal iman hafizakumullah. Di antara tema Al-Quran yang sering diangkat adalah tentang al-usrah, tentang keluarga. Begitu kita jumpai ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keluarga, faka'anna al-Qur'ana kitabul usrah, seolah-olah Al-Quran itu kitab keluarga, karena begitu perhatiannya Quran terhadap keluarga dan diterangkan secara mendetail hafizakumullah. Bagaimana memulai kehidupan keluarga, bagaimana bentuk keluarga yang ideal, bagaimana ya ibadallah ketika ada qadaya, permasalahan-permasalahan internal dalam keluarga. Bahkanlah samahallah, seandainya terjadi at-talaq, perceraian, bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar mendapatkan perhatian yang sangat detail. Itulah yang saya katakan seolah-olah Al-Quran adalah kitabul usrah. Limadha ya ibadallah? Kenapa? Pertama, karena al-usrah fil lughah maknaha al-hisnu. Keluarga secara bahasa itu maknanya al-hisnu, ha, sod dan nun, benteng. Sehingga benteng masyarakat, benteng keluarga adalah keluarga. Ketika ingin negara kita kokoh, ketika kita ingin masyarakat kita kokoh, ketika kita ingin organisasi kita atau partai kita apapun namanya kokoh, maka itu harus dimulai dari keluarga, hafizakumullah.
Dan musuh-musuh Islam faham betul bagaimana menghancurkan umat Islam. Dihancurkanlah ya keluarganya. Yang seharusnya keluarga setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Arba'ah wa ishrina sa'ah. 24 selalu berinteraksi, 24 jam selalu berinteraksi dengan Al-Quran dalam seluruh bentuknya. Maka musuh-musuh Islam tahu bagaimana cara menghancurkan kaum muslimin. Maka hafizakumullah, senjata mereka sudah ya masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Yang harusnya malam ya maghrib membaca Al-Quran, yang harusnya tengah malam bangun untuk berinteraksi dengan Al-Quran, yang ada di rumah adalah TV dan lain sebagainya, banyak menghancurkan ya keluarga muslim. Sehingga yang terjadi hafizakumullah, yang seharusnya anak kita sejak kecil meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salafun salih, para sahabat, tetapi sejak kecil anak kita ketika berbicara tentang ya siapa yang dikagumi, siapa yang diidolakan, kira-kira kalau anak kita olahraga, Bapak Ibu sekalian, memakai kaos nomor berapa, Pak? Namanya siapa, Pak? Muhammad, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi kan sejak kecil saja sudah yang dikagumi orang kafir. Bagaimana mungkin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, hafizakumullah. Tidak ada kedamaian, ketenangan dalam hidup ini ketika kita, na'udzubillah min dalik, ya, di dalam diri kita, pikiran kita mengagumi orang kafir, hafizakumullah. Nah, oleh karena itu saya berupaya untuk memahami kenapa panitia memberikan tema yang sangat penting, yaitu mengokohkan keluarga bersama Al-Quran. As-soal, pertanyaan, kaif, bagaimana agar keluarga kita ini kokoh? Bagaimana agar keluarga ini kokoh, yang pada gilirannya masyarakat dan negara kita itu kokoh? Yang pertama, hafizakumullah, Al-Quran memberikan petunjuk pada kita semua, yaitu kita harus benar-benar mengokohkan, mempertegas kembali tentang sihhatul ghayah. Sihhatu al-ghayah, tujuan atau orientasi kita dalam berkeluarga itu harus benar. Karena kalau orientasinya saja sudah salah, tidak mungkin keluarga itu kokoh. Walaupun kelihatannya dari segi rezeki berkecukupan, tetapi kalau sudah terjadi kerapuan dalam ghayah, dalam tujuan, dalam orientasi, ya, maka hafizakumullah tidak mungkin keluarga itu kita kokoh. Dan Al-Quran mengulang-ulang, hafizakumullah, tujuan hidup kita semua, hafizakumullah, terutama di dalam berumah tangga, adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lainnya. Makanya di dalam ayat-ayat Quran ketika berbicara tentang ibadah selalu diredaksikan dengan al-hasr, dengan membatasi, mengkhususkan, ada ma, ada illa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga tidak ada agenda keluarga kecuali ibadah, ya ibadallah. Tidak ada kecuali Rabbun yu'bad, Tuhan yang disembah atau Rabb yang disembah, dan Abdun ya'bud, seorang hamba baik suami atau istri yang selalu beribadah. Ketika seorang suami bekerja, kerjanya adalah ibadah. Ketika istri mentarbiah anak kita agar menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang layak untuk ditampilkan kepada dunia, pada manusia, adalah ibadah. Sehingga ya ibadallah, tidak lagi kita dengar ada rumah tangga kaum muslimin terjadi selingkuh, terjadi ya kekerasan rumah tangga. Itu tidak akan terjadi jauh dari keluarga kita. Limadha? Kenapa? Karena rumah tangga kita, ya ibadallah, ya, tujuannya jelas dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hafizakumullah, bagaimana agar keluarga kita semua kokoh? Ya. Al-Quran memberikan petunjuk dengan senantiasa melihat
dan memperhatikan hafizakumullah, ya, dalam keluarga kita harus mempunyai bekal yang benar, dan sebenar-benarnya bekal adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jangan bermimpi saudara sekalian keluarga kita akan kokoh, sementara hantaman dari luar, tahaddiat al-kharijiyah, tantangan-tantangan dari luar, dorobat, yani al-kharijiyah, hantaman-hantaman dari luar, dari media, ghazul fikri, opini yang dibangun dan sebagainya, itu sangat dahsyat. Maka kita harus punya bekal hafizakumullah dalam rumah tangga ini, dan bekal yang terbaik adalah takwa. Itulah sebabnya wallahu alam, saya melihat ayat yang berbicara tentang keluarga, tentang pernikahan, hafizakumullah, dimulai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah, dan ditutup juga dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah, yaitu surat An-Nisa ayat pertama. Bunyinya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Saudara sekalian, Al-Qur'an munazzahun minal musadafah. Quran dibersihkan, disucikan dari kebetulan. Tidak kebetulan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa sampai 2 kali, di awal dan di akhir. Ketika ayat ini berbicara tentang keluarga, berarti ya ibadallah, keluarga yang kita bangun minal bidayah ilan nihayah, dari awal sampai akhir, yang ada di benak kita adalah, ya, dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita bangun keluarga kita ini di atas takwa, sehingga korelasi antara rumah tangga dengan masjid itu jelas. Karena ketika Allah berfirman tentang masjid juga takwa, dibangun di atas takwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi kalau bekal kita itu takwa, maka suaminya, anak laki-lakinya, menantu laki-lakinya adalah ahlul masjid. Dan kalau mereka sudah ahlul masjid, maka mendapatkan misdaqiyah imaniyah, legitimasi keimanan dari Allah, sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang rajin ke masjid atau membiasakan ke masjid, saksikan iman dia itu benar. Lalu Nabi membaca ayat, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi ya ibadallah, bekal kita dalam rumah tangga ini takwa. Kenapa ya ibadallah? Kalau di zaman Nabi SAW dan sahabatnya, ketika berumah tangga, di mana beliau dan sahabatnya hidup di zaman ya, takwa lebih dominan daripada fitnah. Sementara kita ini hidup di zaman akhir, di mana fitnah lebih dominan daripada takwa. Fitnah ada di rumah, fitnah ada di jalan, fitnah ada di pasar, fitnah ada di kantor-kantor pemerintahan atau kantor-kantor swasta, fitnah ada di lembaga pendidikan. Kalau rumah tangga kita tidak punya modal yang namanya takwa ya ibadallah, apa yang terjadi Bapak sekalian? Anak sekolah yang manis, anak kita semua harusnya belajar tenang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pada gilirannya akan menjadi pemimpin di dunia ini dengan Islam. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika rumah tangga tidak ada fitnah, tidak ada takwa, di sekolah tidak ada takwa, di jalan tidak ada takwa, pergi sekolah selamat,
pulang ya, hanya berupa jenazah. Mayit yang ditaruh di mana Pak? Berita yang baru kita dengar. Anak sekolah pulang tinggal mayitnya saja. Dan ditaruh di mana Pak? Yang sering kita dengar seperti itu, hafizakumullah. Bahkan kekerasan rumah tangga dan bahkan ya, kekerasan pada anak-anak ya, tidak jarang terjadi, itu dilakukan oleh orang yang dekat, apakah tetangganya atau apa yang berhubungan dengan familinya, dan naudzubillah min dzalik. Limada? Karena dalam keluarga dan sekitarnya terdapat krisis takwa, hafizakumullah. Dan ketika bicara takwa, hafizakumullah, kita tidak sekedar dengan definisi akademis. Definisi akademis yaitu antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah wa dzalika bimtitsali awamirillah wa ijtinabi nawahi. Ini kita sebut dengan istilah ya, definisi akademis, yaitu kamu menjadikan ya wiqayah, dinding pembatas antara diri kamu dengan azab Allah sehingga kamu tidak terkena azab. Caranya dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi juga diperlukan definisi yang bersifat aplikatif yang difahami oleh sahabat. Tahu nggak kamu takwa? Takwa itu adalah kamu berjalan di jalan yang licin, sempit, kecil, banyak durinya. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau takwa itu seperti orang yang berjalan di atas jalan yang sempit, licin, ya, banyak durinya. Apa Pak yang harus kita lakukan? Hati-hati. Saudaraku, kalau seandainya la samahallah, semoga Allah tidak berkenan, ada kepala rumah tangga yaitu seorang suami, gajinya kecil Pak, gajinya kecil, hafizakumullah, sementara istri dan anak-anaknya seleranya besar. Bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak ketika istri dan anak-anaknya seleranya terlalu besar, gajinya kecil? Apa yang akhirnya Pak, kalau nggak punya takwa? Golongan 3C sudah punya uang berapa miliar Pak? Hah? Ini satu contoh ketika rumah tidak dibangun dengan modal yang bernama takwa, hafizakumullah. Nah, oleh karena itu, agar keluarga kita kokoh ya ibadallah, maka kita harus punya modal yang namanya takwa. Ya, ya. Dengan demikian hantaman-hantaman dari luar yang bertubi-tubi lailan nahar, karena orang kafir diterangkan dalam Al-Quran makarnya itu makrul laili wan nahar, berbuat makar siang dan malam atau malam dan siang. Insya Allah kita akan menang dalam menghadapi al-ma'rakah, pertarungan itu. Jadi jangan menganggap bahwa perang itu adanya hanya di sebagian negara, di negara Arab atau yang lainnya. Pertarungan setiap saat, al-ma'rakah itu yaumiyah. Pertarungan antara hak dan batil setiap hari. Ada yang berupa fisik, senjata, tetapi juga ada yang berkaitan dengan pemikiran, kepentingan, opini, penyikapan ya ibadallah. Dan itu terjadi di setiap rumah kita semua kaum muslimin ya ibadallah. Dan tidak akan kita mendapatkan kemenangan kalau kita tidak bertakwa. Makanya ayat yang berbicara tentang kemenangan ketika berperang itu dikaitkan dengan takwa. Hanya orang yang bertakwa lah yang dimenangkan oleh Allah. Mari bisa kita lihat hafizullah surat At-Taubah ayat 123. Ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan demikian saudara sekalian, keluarga kita termasuk orang-orang yang dimenangkan dan diselamatkan oleh Allah. Saudara sekalian, saya dapat informasi ketika ceramah di salah satu provinsi di timur sana, saudara-saudara kita dari Airlangga di kota yang kita cintai ini mengadakan penelitian
ya, anak-anak sekolah yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari SMP sampai SMA. Jumlahnya naudzubillah min dzalik, seandainya ini benar, ya, ya. Jumlahnya adalah antara 55 dengan 45 atau 60-40. Yang satu masih suci, yang satu naudzubillah min dzalik, yang sering kita dengar dengan istilah kecelakaan. Hafizakumullah. Coba naudzubillah ya ikhwatal iman. Kalau itu sering terjadi di tengah-tengah keluarga kita, seperti apa ya ibadallah hidup ini? Ketika ada manusia di dalam rumah tangga kita sudah ternodai dosa yang terbesar setelah syirik, hafizakumullah, jarimatuz zina, yang di dalam ayat-ayat Quran ketika berbicara tentang dosa besar, 3 hal itu sering dikaitkan, yaitu membunuh, berzina, dan syirik. Itu 3 dosa yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Sementara masih banyak keluarga yang zahirnya mereka mengaku beragama Islam, terjadi perzinaan ya ibadallah. Limada? Karena tidak punya modal yang namanya takwa, hafizakumullah. Sehingga rapuhlah, hancurlah rumah tangga itu. Dan ketika rapuh, masyarakatnya juga rapuh, negaranya juga rapuh, hafizakumullah. Oleh karena itu at-taqwa adalah modal utama dalam rangka mengokohkan rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga, hafizakumullah, adalah at-tumuhat. Kita harus punya cita-cita besar, bahwa dalam berumah tangga bukan sekedar talbiyatul hajah al-jinsiyah, bukan sekedar ya menjawab kebutuhan biologis saja. Kalau itu yang terjadi, enggak ada bedanya dengan binatang, bahkan mungkin binatang lebih hebat dalam hal itu. Tetapi ketika kita membangun rumah tangga, diberikan anugerah Allah yang bernama suami, istri, dan anak, di antara tujuannya adalah lahir dari keluarga kita pemimpin terbaik, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi dalam surat ya Al-Furqan, ya, yang sudah sering kita baca ketika kita berdoa. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Bapak Ibu, ada enggak satu saja ayat yang berbunyi وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ مَأْمُومًا? Ada enggak, Pak? Artinya dalam berumah tangga kita mempunyai agenda besar, lahirnya qiyadah, pemimpin, bukan hanya asal-asalan, tapi memimpin orang-orang yang bertakwa. Sehingga logikanya, kalau yang dipimpin saja adalah orang-orang yang bertakwa, maka pemimpinnya adalah lebih bertakwa. Kita ini kan sering ya dihadapkan dengan sebuah pertanyaan, bahkan perdebatan. Apakah mungkin negeri ini masih ada pemimpin yang terbaik? Kita ini kan setiap 5 tahun ya ibadallah disibukkan dengan pemilu, wa ma adraka ma pemilu, yang sering memilukan banyak orang. Biayanya triliunan, ya, triliunan, kadang-kadang sampai 2 putaran, triliunan lagi. Pak, hasilnya Pak, terbaik atau tidak? Sering dihadapkan dengan ya akhafud darurain. Kita kan sering dihadapkan dengan ini enggak benar, ini enggak benar. Tetapi harus milih, enggak mungkin. Ya. Makanya ulama memberikan solusi, pilihlah yang lebih ringan bahayanya. Bapak ingin puas menjadi bangsa yang dipimpin oleh yang lebih ringan? Bahayanya ternyata enggak ringan juga, berat. Makanya kalau kita ingin ya ibadallah, daerah kita, negara kita dipimpin oleh orang yang terbaik, nabda, kita mulai dari mana? Minal usrah, minal ailah, dari keluarga ya ibadallah. Karena sejarah telah membuktikan ketika dunia dipimpin oleh orang terbaik, dia berasal dari keluarga yang terbaik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang terbaik. Beliau adalah orang yang terbaik pada keluarganya, hafizakumullah. La na'ti bi syai'in jadid. Kita tidak akan membawa sesuatu yang baru yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak memperhatikan keluarga sejak awal agar keluarga kita kokoh, jangan sampai ya ibadallah kita lengah. Dan tidak mustahil terjadi la qadarallah kalau kita tidak memperhatikan. Bisa jadi hafizakumullah sebuah daerah ya atau provinsi bahkan naudzubillah negara mayoritas beragama Islam tapi orang nomor satunya kafir. Bapak Ibu, bisa terjadi enggak provinsi mayoritas beragama Islam orang nomor satunya kafir? Bisa terjadi enggak, Pak? Sudah atau belum, Pak? Ya, pertanyaannya enggak usah diteruskan, Pak ya. Bukankah Andalusia, Spanyol dulu negara Islam ya ibadallah? Kurun tawilah berabad-abad Islam memimpin Eropa, memimpin Andalusia, Spanyol. Lahir ulama-ulama besar, Al-Qurtubi rahimallah, ahli tafsir dan ahli-ahli yang lainnya. Tafsirnya 10 jilid, satu jilidnya tidak kurang dari 1000 halaman. Ibnu Hazm rahimallah, Asy-Syatibi rahimallah. Ya akhi, kenapa bisa berubah menjadi bumi Allah yang dikuasai oleh orang kafir hafizakumullah? Ya karena ya, kita tahu semua sudah terjadi kerapuhan dalam rumah tangga. Rumah tangga kekuasaan ya, sibuk memperebutkan kekuasaannya walaupun kekuasaan penting. Tapi kalau sudah menjadi tujuan utama, maka akhirnya mereka menghalalkan segala cara, bekerja sama dengan orang kafir untuk menjatuhkan saudaranya yang beragama Islam. Memang menang untuk sementara, tapi akhirnya dia juga disembelih oleh orang kafir yang sebelumnya membantunya. Hafizakumullah. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau kita sebut Spanyol atau Andalusia, yang ada di benak anak kita adalah Al-Qurtubi, Ibnu Hazm, Asy-Syatibi atau apa Pak ketika disebut Spanyol? Apa Pak? Anak kita yang apa pikirannya Pak? Jihad, dakwah atau apa? Bola. Karena sebagian anak-anak kita sudah terkena penyakit Maradona. Tahu Pak? Maradun. Yusibuna. Jam 3 harusnya qiyamul lail, sebagian anak umat bangun untuk lihat apa? Ya'budunallah atau ya'budunal qurah. Jadi benar kata seorang mujahid rahimallah saat ini sudah meninggal, hafizahullah saat ini masih hidup, ketika beliau memberikan pencerahan kepada saudara-saudaranya di negeri Arab tahun 80-an, wahai saudaraku, kalian bukan saja dihancurkan dengan senjata, tapi kalian akan dibius dengan bola. Benar, akhi. Terjadi, akhi. Sesama negara Islam, sesama negara Arab, ya, membunuh gara-gara bola. Saya punya seorang guru, seorang doktor ahli hadis di salah satu negara Arab. Ya, suami istri itu cerai Bapak Ibu gara-gara bola. Karena suami istri ini ya berasal dari daerah yang berbeda. Ya mungkin Persija lawan mana Pak? Jawa Timur Pak? Satunya jago ini, akhirnya cerai Pak gara-gara bola. Ini sanadnya mutasil karena yang meriwayatkan adalah orang itu sendiri, orang Arab sendiri. Ini bukan berarti saya tidak senang bola, saya termasuk orang yang hobi olahraga. Tapi jangan sampai ya ibadallah, olahraga kita bisa menghancurkan akidah al-wala wal bara. Dan ulama akidah mengatakan al-wala wal bara itu adalah min somimil akidah, inti daripada akidah. Inti daripada akidah adalah al-hubbu fillah wal bughdu lillah. Terus juga jangan sampai meninggalkan kewajiban. Syabab coba, bukankah sering kita atau pernahlah, jangan supaya tidak lebay, ya tidak berlebihan. Ya, final sepak bola di lapangan yang sekian luasnya, dihadiri puluhan ribu, bahkan mungkin orang nomor 1 di sebuah negara datang. Ya Pak. Ya. Acaranya dimulai maghrib isya. Kira-kira mereka sholat berjamaah atau berjamaah untuk tidak sholat berjamaah? Jangankan berjamaah, sholat juga mungkin tidak. Itu kan kemungkaran yang jelas, kata orang Jawa ngedeng.
Bahasa Jermannya ceto welo-welo. Tapi nggak ada gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang memadai. Kalau toh mereka akan hafizakumullah mengadakan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, dituduh apa Pak yang bekerja amar nahi mungkar, hafizakumullah. Maka diberikan pelajaran oleh Allah. Mereka berlama-lama menutupi keluarganya, menutupi kehidupan berbangsa negaranya dari iman, dari Islam. Akhirnya negaranya ditutup dengan asap. Negara mana itu Pak? Itu baru dunianya Pak. Al-jaza min jinsil amal. Itu kaidah. Balasan itu berbanding lurus dengan amalnya. Itu baru dunianya ibadallah. Nah oleh karena sekali lagi, kita harus punya agenda besar ketika berumah tangga, tidak sekedar punya anak sekian. Tetapi lahir dari anak kita adalah qiyadah, pemimpin di dunia ini, seperti dengan doa kita, waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat adalah sihatul idarah. Keluarga ini akan kokoh kalau idarahnya, manajerialnya, manajemennya benar. Benar, hafizakumullah. Jangan kita sebagai seorang muslim manajemennya adalah manajemen tradisi atau mengimpor dari barat atau adat istiadat, walaupun Islam tidak memerangi adat istiadat selama itu benar. Dalilnya adalah surat An-Nisa, Quran, karena kita ini kokoh bersama Quran, ayat 34 sampai 35. Bahwasanya suami hafizakumullah adalah mudir, karena keluarga itu mirip dengan syarikah, seperti perusahaan. Yang namanya perusahaan ya ada mudirnya, ada direkturnya, dan ada mitra kerjanya. Maka seorang suami bagaimanapun latar belakangnya, dia harus mampu memimpin keluarganya. Istri bagaimanapun latar belakangnya, kekayaannya, keturunan, tetap dia harus ridha menjadi mitra perjuangan suaminya, tidak menggeser suaminya hanya karena suaminya gajinya lebih kecil. Walaupun itu sebaiknya tidak boleh terjadi. Mana dalilnya? Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ibadallah, di sini jelas ungkapannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa Allah menjadikan laki-laki atau suami sebagai pemimpin yang mengayomi, melindungi istrinya? Kenapa ya ibadallah? Apakah sekedar karena jenis kelaminnya laki-laki? La, bukan sebatas itu. Tapi teruskan ayatnya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'. Artinya seorang suami, bapak, dan semoga juga saya harus mempunyai nilai lebih. Bima faddalallah. Faddala yufaddilu tafdilan. Jadi kalau ingin keluarga kita kokoh ya ibadallah, suami harus punya nilai lebih daripada yang dipimpinnya. Lebih kuat akidahnya. Jangan sampai ada orang mengaku beragama Islam, beriman, pagi-pagi yang harusnya berzikir asbahna ala fitratil Islam, baru bangun pagi sudah menggosok-gosok batu akik, wa ma adraka ma batu akik ya ibadallah. Saya melihat tidak kebetulan itu. Kenapa begitu panjang napasnya dunia akik ini? Pojok-pojok kota, pojok kampung, itu hampir bisa dipastikan ada penjual batu akik. Di daerah Kalimantan Timur ya ibadallah, itu sampai macet parkiran di pasar itu. Ternyata di situ yang paling ramai adalah batu akik, wa ma adraka ma batu akik.
Saya bertanya Pak, itu kebetulan atau ada sesuatu? Ini sering saya ulang-ulang. Quran dibaca, ya, Quran dibaca dengan lagam Jawa, kemudian Batu Ake, Islam Nusantara wa ma adraka ma Nusantara. Itu kira-kira kebetulan atau ada sesuatu Pak? Dan itu penyimpangannya badihi aksioma. Enggak ada satupun ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbi Nusantara. Itu enggak ada. Yang ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ada adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Yang ada adalah Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina. Jadi jangan sampai gara-gara kita enggak enak kita diam. Karena kalau kita diam takut menjadi syaitanun akhras, setan yang bisu. Dan ketika kemungkaran itu dibiarkan, yang terjadi adalah musibah yang merata. Yang kena bukan hanya orang-orang yang berdosa, termasuk yang diam terhadap kemungkaran juga kena juga ya ibadallah. Saya bertanya, asap yang ada di Kalimantan dan di Sumatera sudah boleh sampai kemana sekarang Pak? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal yang sudah familiar dengan kita semua, ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ini kalau kita lihat tafsir bil ma'thur sering dikaitkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum atau idza ra'an nasu al-munkara wala yughayyirunahu yushikullah ayya ummahum biiqabi." Apabila masyarakat melihat kemungkaran pakai al lil istighraq, yastaghriq, jadi mencakup seluruh bentuk kemungkaran. Kok diam? Maka Allah akan meratakan, hampir-hampir meratakan azabnya kepada seluruh masyarakat. Maka suami sekali lagi harus punya lebih dalam akidahnya, lebih ya benar ibadahnya, lebih cantik akhlaknya ya ibadallah. Dan yang kedua, kepemimpinan kita dalam rumah tangga akan diakui oleh Allah dan menjadikan rumah tangga kita kokoh mata. Jawabnya adalah ketika kita memberikan nafkah wa bima anfaku min amwalihim, dan disebabkan mereka memberikan nafkah dari harta-harta benda mereka. Saudara sekalian, ketika seorang muslim dalam berkeluarga memahami dan mengamalkan ini, bahwa suami bertanggung jawab ya ibadah kepada istrinya, anaknya, orang tuanya yang sudah tua, adiknya yang tidak berdaya, itu kewajiban suami semuanya itu. Makanya wajar kalau warisan laki-laki itu lebih apa Pak? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini kan pernah juga dilecehkan sebagian orang yang sudah meninggal, kita serahkan pada Allah saja. Melecehkan hukum waris dengan mengatakan hukum waris Quran itu harus direvisi atau ditinjau kembali. Coba Bapak Ibu sekalian, adil enggak katanya? Adik perempuannya merantau di Jakarta jual jamu. Sementara dia laki-laki kakaknya malah main burung di Wonogiri. Ya. Kemudian ketika orang tuanya meninggal, nanti dia yang main burung itu dapat satu bagian, adik perempuannya yang jualan dapat satu bagian Pak ya, 2 bagian atau 1,5. Adil enggak itu Bapak Ibu sekalian? Saudara sekalian, ini yang salah Qur'annya atau contohnya? Itulah cara, bukan mencuci, saya tidak mau mengatakan mencuci otak, mengotori otak. Lagi masalah kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian, Bapak kan pernah umroh, Ibu kan umroh, coba kalau kita haji umroh naik pesawat terbang. Bapak Ibu pengen mana? Pilotnya kafir, non muslim, tapi lihai, canggih, pinter, cerdas, berpengalaman. Dengan pilotnya beragama Islam tapi tidak berpengalaman, kita pilih naik yang mana? Bapak Ibu, itu yang salah kepemimpinan dalam Quran dan Sunnah atau yang salah contohnya? Ini orang sering digituin akhi. Kenapa laki-laki kok main burung? Laki-laki ya bekerja ya ibadallah, wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, saudara sekalian, ketika negara diam
melihat laki-laki tidak bertanggung jawab, ketika ulama, pemimpin dia melihat laki-laki tidak bertanggung jawab, tidak bekerja keras, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam berbangsa dan bernegara. Coba sekalian, kalau setiap laki-laki bertanggung jawab kepada istrinya, ibunya, adik-adik perempuannya, ada nggak Pak kira-kira TKW yang pergi kerja di luar negeri? Ya nggak ada, karena semuanya bertanggung jawab ya ibadallah. Di dalam Islam kan laki-laki bertanggung jawab pada itu semuanya. Kalau lakinya sudah bertanggung jawab tapi masih lemah, gajinya masih kecil, tanggung jawabnya asyirah, keluarga besar ya ibadallah. Kalau keluarga besar juga masih tidak mencukupi, kewajiban partai Islam, kewajiban jamaah Islamiyah, baru kewajiban negara. Itulah Islam ya ibadallah, memandang keluarga yang kokoh, hafizakumullah. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana seorang istri? Ini penting. Maaf Bapak Ibu, ada ibu-ibu enggak sekarang ini? Nah, ibu-ibu bagaimana seharusnya? Bagaimanapun dia orang kaya, dari keturunan manapun, tetap yang namanya istri yang solehah definisinya adalah fassolihatu qanitatun. Perlu digarisbawahi Pak. Qanitatun sering diterjemahkan adalah wanita-wanita yang taat, tapi sebenarnya kurang tepat atau belum lengkap. Karena kalau taat itu bahasa Arabnya at-ta'ah, isim fa'ilnya muti'ah. Kenapa tidak fassolihatu muti'at? Tapi yang dipilih adalah qanitat. Dan ini bukan hanya dalam surat An-Nisa, termasuk dalam surat At-Tahrim ketika istri-istri Nabi SAW, ibunda kita yang dimuliakan oleh Allah, diberikan peringatan oleh Allah dengan ancaman yang keras, itu cerai kalau mereka tidak bertobat, tidak berbuat baik pada Nabi. Lagi-lagi muwasafat kriteria itat, bukan mutiat. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitat. Apa al-qanut mananya? Adalah at-ta'ah yang min somimi qalbiha, al-ikhtiyariyah, taat dari hati yang paling dalam, ikhlas dengan kemauannya sendiri, tidak terpaksa. Jadi kalau ada seorang istri, taatnya ketika ada suaminya, ketika tidak ada suaminya mengatakan saya belum bersuami, Pak, itu taat atau tidak Pak? Taatnya seorang istri adalah ketika suami ada di rumah atau tidak di rumah. Makanya diperkuat dengan firman Allah yang selanjutnya, fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Sehingga tidak ada lagi berita tentang perselingkuhan, zina dan sebagainya. Karena istrinya menjaga kehormatan ya ibadallah. Makanya satu-satunya perempuan yang disebut namanya secara jelas hanya Maryam alaihissalam. Padahal kisah yang diabadikan dalam Quran juga melibatkan wanita-wanita yang lain, baik yang solihat atau yang tidak solihat. Yang solihat seperti ibunda kita. Ya. Ada kisah dalam surat Nur tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tapi nama beliau tidak ada. Dalam surat Ahzab ada Zainab bintu Jaksin radhiyallahu anha, nama beliau tidak ada. Ya. Rumah tangga Nabi SAW juga dilanda seperti itu. Bukankah kita ingat sababun nuzul dari surat At-Tahrim? Ketika Nabi SAW ditegur oleh Allah, manusia terbaik pun masih ditegur oleh Allah, dan itu tidak mengurangi derajat Nabi SAW, bahkan mengangkat derajat Nabi, menggambarkan bahwa Nabi shadiq, jujur dalam menyampaikan risalahnya. Hatta beliau ditegur pun disampaikan pada umatnya. Coba Pak, kalau ada pemimpin sekarang ditegur sampai tegurannya keras, itu disampaikan pada rakyatnya, itu masuk laci Pak. Itulah saya katakan, ketika Nabi ditegur juga menggambarkan betapa jujurnya Nabi. Jadi ketika Nabi SAW mau mengharamkan madu, karena kisahnya kita tahu semua ya ibadah, sekedar untuk mengingat kembali, untuk pelajaran kita semua. Ketika Nabi SAW diberikan minuman madu oleh Sayyidatina Zainab bintu Jaksin radhiyallahu anha, karena Nabi senang madu ya ibadah, dan madu itu penting. Tetapi ternyata dua istri beliau, yaitu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhu, mengatakan, ya Aisyah, kata Hafsah, nanti kalau Nabi masuk ke rumah kita, kita katakan, ya Rasulullah, ini bau apa? Kok tidak enak, ini bau maghfir.
Maghfir itu sejenis minuman yang kecut, asem, nggak enak. Dan baunya juga tidak enak, Bapak sekalian. Padahal madu kan Pak, madu enak nggak Pak? Kecuali kalau nah ini yang sudah punya pengalaman bisa jawab Pak ya. Yang tidak punya pengalaman diam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwaji. Hai Nabi, kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah halalkan untuk kamu hanya semata-mata mencari ridho istri kamu. Jadi dalam rumah tangga jangan capek kita cari ridho orang termasuk istri kita. Yang kita cari ridho Allah. Letih Bapak Ibu kalau hidup ini selalu mencari ridho orang. Yang pelajaran yang sering dipelajari anak-anak kita itu. Dua orang yang naik keledai itu Pak. Ya kan? Ketika bapaknya naik, anaknya naik, dikritisi oleh orang yang melihatnya. Tega benar itu bapak itu. Ya. Dia naik, anaknya malah nuntun. Kemudian ketika dibalik, anaknya yang naik, dia yang nuntun. Di kampung yang lain ketemu LSM yang lain komentarnya. Kalau dulu nggak ada LSM Pak. Ya. Tolol amat itu, orang sudah tua malah nuntun, anaknya masih muda naik. Akhirnya naik dua-duanya. Ketika naik dua-duanya dikomentari juga oleh masyarakat yang lain. Ini manusia tidak pria Bapak. Ketika itu turun, capek terus dikritisi, dituntun saja. Ya dikritik lagi. Tolol amat punya kendaraan tidak? Jadi kalau kita jadi mubalik ya ibadallah, kita semua adalah aktivis dakwah. Kalau mencari-cari ridho manusia, letih. Wah ini kok di depan kita ada orang ini. Nanti kalau saya ngomong seperti ini, takut dia tersinggung, nanti bulan depan, tahun depan. Ya akhi, letih ya akhi orang yang hidup seperti itu, hafizakumullah. Yang kita cari ridho Allah ya ibadallah. Maka Nabi diberikan teguran. Bahkan teguran kepada istri beliau ya ibadallah. Tidak ada istilah kalau dalam dunia pekerjaan, tidak ada SP1, SP2, SP3. Langsung diancam dengan cerai. Ya kan ayatnya ya ibadallah. Ayat 5 kan bunyinya begitu. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Talaqah, mencerai. Padahal kalau keluarga muslimin pada umumnya ada muqaddimahnya. Pertama, faiduhunna, nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji, dinasihati enggak mempan, enggak manjur, dasar perempuan agak keras, maka biarkanlah, tinggalkanlah di tempat tidur sendirian. Ini pun juga membutuhkan kokohan laki-laki. Kalau suaminya lemah, istrinya tahu kelemahannya ya enggak mempan. Ayo, memang kuatan mana? Ya udah, enggak kokoh lagi. Dibutuhkan suami yang kokoh sehingga manjur itu terapinya. Kalau tidak, wadribuhun, pukullah. Ulama tafsir atau ulama fikih mengatakan adalah pukulan yang tidak membahayakan. Jangan dipukul sampai meninggal dunia lah ya. Itu istri kita, hafizakumullah. Ini ad-darbah at-tarbawiyah, pukulan edukatif agar tidak terjebak dalam kesombongannya karena dia cantik atau kaya atau gajinya lebih besar. Dan itu pun tidak langsung dicerai. Datangkan keluarga dari laki-laki dan keluarga perempuan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ditutup dengan aliman khabira, memberikan pemahaman pada kita ya ibadallah, agar keluarga kita kokoh. Maka Quran memberikan hidayahnya bahwa setiap suami, istri dan semua ahli keluarga itu harus punya ilmu dan khibrah. Ilmu dan khibrah. Selain anak-anak muda kita berikan semangat untuk cepat kawin ya ibadallah. Jangan sampai di antara saudaraku yang hadir di sini masih ada pemuda yang menderita. Menderita maksud saya yang tidak kawin atau belum kawin itu sama saja memperpanjang penderitaannya ya ibadallah. Tetapi juga harus diberikan ilmu tentang rumah tangga sehingga tidak sebentar-sebentar cerai, sebentar-sebentar curhat,
Karena ada orang yang diberikan semangat kawin tapi tidak mempunyai ilmu, kemudian tidak punya khibrah pengalaman. Pengalaman ini berarti kita harus tahu bagaimana pengalaman rumah tangga orang tua kita, ulama kita, sahabat, terutama Nabi SAW, sehingga ketika ada masalah solusinya sudah jahis, sudah instan karena kita diberikan ilmu dan khibrah oleh Allah. Ini kadang-kadang kan enggak, semangat kawin nanti setelah bermasalah, buahnya masalah curhat. Curhatnya kadang-kadang enggak islami. Curhatnya kadang-kadang seorang ibu sudah capek suaminya zalimnya datang kepada ustadz. Datangnya sendirian lagi. Ini kalau ustadznya enggak hati-hati bisa bahaya. Ustadz, saya curhat suami saya zalim. Ustadz, saya ingin punya istri seperti ustadz. Itu nikmat atau musibah lagi? Maka ustadz jangan sampai mau, harus ya memberikan masukan. Ibu kalau curhat sama suaminya, kalau enggak sama laki-laki lain. Karena orang yang paling benar, orang yang maksum sallallahu alaihi wasallam tidak berani tidak berani menceramai perempuan yang sendirian. Ketika seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah alimni, ajarilah aku Islam kama alamtar rijal. Nabi mengatakan, wahai ibu, kasih tahu teman-teman kamu, nanti hafizakumullah kita bertemu dalam pengajian di hari tertentu, tidak langsung dilayani karena sendirian bisa bahaya. Ini juga harus kita perhatikan buat sekalian. Walaupun kita ustadz hafizakumullah, ustadz ngasih pencerahan pada seorang perempuan sendirian, dia janda kembang atau janda ghairu kembang atau gadis di ruang tertutup, kira-kira ustadz ingat Allah atau ingat makhluk halus? Walaupun ustadz, karena ustadz juga. Nah ini juga supaya keluarga kita kokoh, jangan sampai nanti terjadi masalah karena gara-gara orang ketiga. Yang berbahaya itu bukan orang ketiga, yang berbahaya itu kalau rumah tangga sendiri yang tidak kokoh. Suami istri ketika tidak kokoh, hafizakumullah, mudah untuk hancur rumah tangganya. Yang disalahin orang ketiga, walaupun gak disalahin juga salah sendiri Pak ya. Tetapi kalau keluarganya kuat, kayak tadi istri Nabi, walaupun ada masalah hafizakumullah, karena memang kuat, begitu diberikan peringatan oleh Allah maka segera bertobat hafizakumullah. Jadi jangan sampai hafizakumullah keluarga kita ini menyalahkan orang lain sementara internal sendiri bermasalah. Makanya ketika diancam dengan cerai, datanglah sahabat Ansar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan bertanya, ya Umar, aja'at Ghassan, apakah datang serangan Ghassan? Ghassan adalah qabilatun arabiyatun syamiyatun tantami ila Rum, suku Arab di Syam yang berafiliasi pada barat, pada Romawi. Persenjataan sangat kuat, membahayakan Madinah karena jaraknya tidak terlalu jauh. Hafizakumullah. Jawaban Umar radhiyallahu anhu, bal a'dhamu min Ghassan, bahkan lebih bahaya, lebih besar daripada serangan Ghassan. Ini artinya apa? Orang-orang yang faham Islam seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan atau memberikan pemahaman pada kita bahwa kemelut internal rumah tangga itu lebih bahaya daripada serangan dari luar. Inilah perlunya memang keluarga kita selalu diperbarui, diperkokoh, dan tidak ada yang lebih bisa mengokohkan melebihi Al-Quran dan Sunnah yang merupakan manhajul hayah. Terus sekalian hafizakumullah, semua keluarga kita dikokohkan dan diberikan kebahagiaan oleh Allah dunia dan akhirat. Hafizallah, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan keturunan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, bahkan memimpin orang-orang yang bertakwa. Hafizakumullah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.